segmen yang kedua ini. Semoga bisa menyaksikan dan bisa belajar. Jangan lupa catat di buku untuk membuat resume. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya lewat acara ngobrol bareng Sudrajat. Di pertemuan kedua ini, saya akan membahas tentang regulasi keprotokolan yang masih berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang tata tempat, kemudian tata upacara, tata penghormatan, tata busana, dan tata warkat. Baik seluruh siswa, sebelum saya menyampaikan tentang regulasi keprotokolan, terlebih dahulu saya akan membahas tentang tata ruang. Tata ruang merupakan pengaturan ruangan yang akan dipergunakan sebagai tempat kita melakukan sebuah aktivitas. Dan tentunya ruangan harus kita persiapkan sesuai dengan ketentuan dan jenis aktivitas itu sendiri. Kemudian seorang protokoler dalam hal ini pada saat membuat tata ruang harus mempersiapkan terlebih dahulu terkait dengan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Ya, seluruh siswa, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tata upacara. Tata upacara adalah urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan tersebut, yang perlu diperhatikan diantaranya 1. Jenis kegiatan, 2. Bahasa pengantar yang diperlukan, dan yang ketiga, materi aktivitas. Dalam tata upacara, perlu perencanaan mengenai orang yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, kemudian personil penyelenggaraan, dan alat penunjang lainnya. Ya, baik seluruh siswa, kita lanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu tata tempat. Tata tempat yang dimaksud adalah aturan berdasarkan prioritas atau siapa yang lebih dulu. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa tata tempat adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, seperti kedudukan secara administratif, struktural, dan kedudukan sosial. Berdasarkan aturannya, sebagai pihak-pihak yang berhak didahulukan dalam tata tempat antara lain, yang pertama, golongan Very Important Person atau PIP, pihak yang didahulukan karena jabatan atau kedudukannya. Yang kedua, golongan Very Important Citizen atau PIC, pihak yang didahulukan karena derajatnya, misalkan bangsawan. Nah, kemudian seluruh siswa, berikutnya adalah aturan dalam tata tempat yang harus diperhatikan. Yang pertama, orang yang dianggap paling utama atau tertinggi mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Kemudian yang kedua, jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar, yang paling penting adalah mereka yang berdiri di sebelah kanan. Ya, baik seluruh siswa, kita lanjutkan kepada regulasi keprotokolan yang keempat, yaitu tata busana. Tata busana ialah pakaian yang harus dikenakan pada suatu aktivitas protokoler, baik oleh pejabat, undangan, ataupun pelaksanaan kegiatan. Tata busana harus ditentukan dan dicantumkan pada surat undangan yang dikirimkan, baik formal maupun non-formal. Adapun jenis tata busana yang perlu diketahui antara lain, yang pertama, pakaian sipil lengkap, kemudian yang kedua, pakaian sipil harian, yang ketiga, pakaian dinas lapangan, kemudian yang keempat, pakaian dinas harian, yang kelima, pakaian dinas upacara, kemudian yang keenam, pakaian resmi jabatan, dan yang ketujuh, pakaian nasional atau pakaian organisasi, serta yang terakhir adalah toga. Ya, baik seluruh siswa, kita lanjutkan kepada materi regulasi keprotokolan yang terakhir atau yang kelima, yaitu tata warkat. Tata warkat merupakan pengaturan mengenai undangan yang akan dikirim untuk suatu kegiatan. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, daftar nama tamu yang akan diundang hendaknya sudah dipersiapkan sesuai dengan jenis keperluan kegiatan. Kemudian yang kedua, jumlah undangan harus disesuaikan dengan kepastian tempat. Kemudian yang ketiga, bentuk undangan dibuat sepadat mungkin karena setiap jenis kegiatan seperti informasi, isi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menulis nama orang yang diundang
hendaknya dilakukan secara benar dan jelas. Kemudian yang kelima, dalam undangan perlu dijelaskan bahwa undangan tersebut diperuntukkan beserta istri, suami, ataupun tidak. Yang keenam, mencantumkan kode undangan pada sampul undangan untuk mempermudah pengaturan tempat duduk. Kemudian yang ketujuh, mencantumkan ketentuan mengenai pakaian yang akan dikenakan. Yang kedelapan, menentukan batas akhir waktu penerimaan tamu. Kemudian yang kesembilan, catatan dalam undangan agar memberitahukan kehadiran atau ketidakhadiran. Yang kesepuluh, undangan dikirim dalam waktu relatif tidak terlalu lama dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Demikian seluruh siswa, materi regulasi keprotokolan sudah kita pelajari bersama, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kalian untuk belajar tentang dunia keprotokolan. Kemudian untuk tugas akan saya sampaikan kemudian. Sampai jumpa lagi di acara ngobrol bareng Sudrajat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.